pemirsa, Lintas Bandung Sepekan kembali ke hadapan Anda. Jemaah Haji Kloter BDJ 17 Embarkasi Banjarmasin melaksanakan pembayaran dam haji tamatu dan ziarah di sekitar kota Mekah serta tempat-tempat bersejarah, diantaranya Jabal Rahmah. Pekerjaan membayar dam adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi jemaah haji yang melakukan haji tamatu, haji kiran, dan atau karena melakukan beberapa pelanggaran wajib haji. Dalam pemenuhan membayar dam tersebut ada 4 kategori, yaitu tartib dan takdir, tartib dan takdil, tahyir dan takdil, serta tahyir dan takdil. Jemaah Haji Kloter BDJ 17 Embarkasi Banjarmasin dipimpin petugas haji daerah Burhan Nur juga melaksanakan pembayaran dam haji tamatu serta sempat melakukan ziarah di sekitar kota Mekah dan mendatangi tempat-tempat bersejarah lainnya seperti Jabal Rahmah. Berikut laporan dari petugas haji daerah. Haji Kloter 17 Embarkasi Banjarmasin, kami sama-sama berangkat untuk pembayaran dam haji tamatu ke tempat pemotongan hewan kambing. Kemudian kami lanjutkan dengan ziarah seputar kota Mekah dan nanti akan berakhir di Jabal Rahmah. Jemaah kita bawa ziarah untuk mengetahui dan mengenal sejarah-sejarah yang ada di kota Mekah. Tim Liputan Banjar TV. Sementara itu pemirsa, sesuai amanah, tahun ini petugas haji daerah harus benar-benar melayani jemaah haji lansia untuk menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan ibadah haji. Sesuai amanah, pelayanan haji ramah lansia harus benar-benar diterapkan dan dilaksanakan oleh para petugas haji. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah lansia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Itulah yang membuat petugas haji daerah Kloter BDJ 17 Embarkasi Banjarmasin terus berupaya memberikan pelayanan maksimal. Begitulah yang dilakukan petugas haji daerah dan jemaah haji membantu mendorong jemaah yang uzur menggunakan kursi roda untuk tawaf ibadah dan sa'i. Ini seperti disampaikan petugas haji daerah dalam laporannya kepada Banjar TV. Kami dari Kloter 17 Embarkasi Banjarmasin akan membantu para lansia yang menggunakan kursi roda untuk melakukan tawaf ibadah. Jadi nanti secara bergiliran karena di Kloter 17 Embarkasi Banjarmasin ini lebih dari 20 orang. Jadi untuk malam ini 10 orang dulu yang kami bawa untuk mendorong untuk melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i, dan insya Allah nanti malam besok giliran yang lain yang belum melakukan tawaf ibadah. Jadi insya Allah semua yang uzur, yang lansia di Kloter 17 Embarkasi Banjarmasin, kami akan membantu bersama-sama jamaah lainnya untuk mendorong para jamaah lansia atau yang uzur yang membutuhkan untuk didorong. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, seiring dekatnya pemutaran film Jendela Seribu Sungai, Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota menghadiri media junket manajemen dan produser dengan sejumlah awak media nasional di Roket Cafe, Jakarta. Inilah deretan artis pengisi film Jendela Seribu Sungai bersama Wali Kota Banjarmasin didampingi istri, juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, menyongsong dekatnya waktu penayangan film Jendela Seribu Sungai karya besutan rumah produksi Radepa Studio bersama Pemko Banjarmasin yang diawali pada tanggal 20 Juli nanti. Pada kesempatan itu, Ibnu Sina mengungkapkan pembuatan film GSS merupakan rencana yang terendap sejak lama antara 3 sampai 4 tahun yang lalu. Film ini sambungnya sebagai bentuk dukungan Pemko Banjarmasin terhadap perkembangan seni budaya para senias dan ekonomi kreatif. Kami beri ruang seluas-luasnya agar sama-sama berkembang. Terlebih film itu sebagai cerminan kota Banjarmasin bahwa anak-anak Seribu Sungai tak kalah hebat, juga ramah terhadap penyandang disabilitas. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, dan ini adalah
sarana promosi bagi daerah Banjarmasin, kota Banjarmasin, karena Banjarmasin adalah salah satu destinasi wisata yang bisa dibanggakan ke depan dengan kota Seribu Sungai. Makanya kami benahi kawasan-kawasan kota yang ditampilkan di film juga adalah spot-spot yang memang spot-spot wisata yang selama ini misalnya Siring Banjarmasin, Pasar Terapung, kan, Kantan, kemudian juga beberapa sungai kecil, sehingga berharap orang bisa melihat kota Banjarmasin dari di layar lebar. Hal ini tuh sangat membanggakan sekali buat saya, terutama ya memang lahir di sini, bahasanya juga bahasa Banjar saya masih fasih. Kita kalau satu keluarga itu masih kasarnya tuh masih tokok banget bahasa Banjar. Kalau kita ngomong sama bapak sama ibu juga kita masih ngomong Banjar. Jadi ya bangga sekali ya, mudah-mudahan ya insya Allah bisa diterima sama masyarakat banyak di seluruh Indonesia gitu, dan juga bisa ada ilmu yang dipetik dari film itu. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pemain inti, di antaranya Agla Arta Lydia, Ajil Dito, Ola Ramlan, Bima Sena, dan Sheryl Drisana. Tim Liputan Banjar TV. Nah pemirsa, kali ini kita akan beralih mengenai berita tentang kesenian daerah. Kali ini dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-73 tahun, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel menggelar Festival Tari Tradisi Radap Rahayu. Tentunya ini sebagai bentuk pelestarian dari salah satu jenis tari yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda sejak 2021. Kita simak liputannya. Memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-73 tahun, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel mencanangkan sejumlah program kerja di bulan Juli hingga Agustus mendatang. Salah satunya Festival Tari Tradisi Radap Rahayu yang diikuti sebanyak 25 peserta kategori umum dan dinilai oleh 4 dewan juri. Di antaranya Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, seniman tari Banjarmasin Heryadi Haris, seniman tari Barito Kuala Odi, dan seniman tari Tanah Bumbu Firhansyah. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, Festival Tari Tradisi Radap Rahayu ini digelar sebagai bentuk pelestarian dari salah satu jenis tari yang sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda tahun 2021 untuk tetap dipertahankan ragam dan bentuk gerak yang telah dipakemkan. Karena UPTD Taman Budaya Kalsel khawatir akan terjadi perubahan dari tari klasik tersebut, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan digelarnya festival serta workshop yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Karena kita melihat perkembangan Radap Rahayu, kita sebagai lembaga yang memperhatikan kesenian daerah kita akan agak-agak khawatir nanti bagaimana tari Radap Rahayu itu sebenarnya kan sudah bentuk tarian yang sudah dipakemkan. Nah, kekhawatiran kita dan perkembangan yang sering kita lihat, ini anak-anak ini menarikan kurang memaknai gerak. Salah satu contohnya pun selain gerak, bentuk dari kostum itu sendiri. Jadi supaya ini menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah kepakeman dalam bentuk tari Radap Rahayu, baik gerakannya sesuai dengan ketuk-ketukannya maupun dengan bentuk kostumnya. Sementara itu, menurut para juri yang menilai, ada beberapa peserta yang kurang dalam menyajikan tari tradisi Radap Rahayu dari segi ragam dan bentuk gerak dari pakem yang seharusnya. Selain itu, dari bentuk kostum yang dikenakan peserta, ada beberapa di antaranya yang mengalami perubahan atau tidak sesuai dari pakemnya. Tari Radap Rahayu ini sabar dengan musik yang sabar. Banyak yang sementara ini yang kita lihat, ada yang keduluan ragam dari musik bibirnya, ada yang kedulu musik ragam belum sampai. Kemudian bentuk ragam geraknya itu kurang pas posisi tangan, posisi badan, karena ini kan termasuk jenis tari klasik yang memang seluruh badan bergerak secara porsinya. Jadi ada yang kelebihan, ada yang kada bergerak. Jadi kita mencoba melihat di sini sejauh mana mereka mampu bertahan dengan mereka belajar di mana atau workshop di mana. Mereka menangkapnya itu.
Yang jelas kalau dari segi kostum, bentuk itu dari dulu tetap Seperti tidak ada itu berubah. kostum. Masalah Baju baju layang. layang itu tangannya belahnya dari bahu sampai bawah. Itu bentuknya. Kalau yang sekarang ada perubahan? Ada yang tadi sebagian ada yang yang sini separuh sini. Harusnya ini dari bahu belahnya sampai ke bawah. Untuk itu, nantinya dari festival ini akan menjadi bahan evaluasi agar ditindaklanjuti, baik dalam bentuk workshop maupun pelatihan. Diharapkan melalui festival ini, para penari di Banua bisa lebih memahami kembali kepakeman dari tari tradisi Radap Rahayu, agar nantinya bisa terus lestari dan bisa diwariskan atau diajarkan kembali kepada anak-anak. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, tahukah Anda apa itu tari Radap Rahayu? Nah, ternyata pemirsa, tari Radap Rahayu ini merupakan sebuah tari klasik khas Banjar yang ditarikan untuk menyambut para tamu sebagai bentuk penghormatan, menggambarkan para bidadari dari Kayangan yang turun ke bumi untuk memberikan doa restu dan keselamatan. Inilah persembahan tari kolosal Radap Rahayu bersama para peserta Festival Tari Tradisi Radap Rahayu yang berlangsung di Gedung Balairung Sari, Taman Budaya Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis 6 Juli 2023. Tari Radap Rahayu merupakan salah satu tari klasik yang berasal dari Kalimantan Selatan yang ditarikan untuk penyambutan tamu sebagai penghormatan. Awalnya tari Radap Rahayu hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga acara kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini juga ditampilkan sebagai hiburan masyarakat. Dalam bentuk sajian, tari Radap Rahayu terdapat berbagai bentuk sikap dan gerak yang dimulai dari bagian kaki, tangan, dan kepala, menggambarkan para bidadari dari Kayangan yang turun ke bumi untuk memberi doa restu dan keselamatan. Struktur gerak tari Radap Rahayu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi, serta terdiri dari beberapa ragam gerakan, yaitu terbang layang, limbai kisar, dandang mengapak, persembahan, alang menari, lontang setengah, lontang penuh, duduk membunga, dan tabur membunga. Untuk kostum pakem, tari Radap Rahayu ini menggunakan baju layang atau baju yang bagian atasnya terbelah dan dipakai oleh remaja putri Kerajaan Banjar dengan aksesoris seperti selendang cerah berwarna kuning, tapi air guci, serta riasan wajah yang lembut, menggambarkan seorang bidadari cantik dan lembut. Tari Radap Rahayu dipetik dari hikayat Lambung Bangkurat dalam upacara Puja Batam, ketika kapal Prabayaksa kandas di Pambatanan atau Lok Baintan, Sungai Martapura, agar cepat terlepas dari kekandasan. Upacara pemujaan kepada Yang Maha Kuasa ini disertai dengan tarian-tarian radap adat, yang kemudian diciptakan oleh Pangeran Tumenggung dari negara Daha dan diberi nama Tari Radap Rahayu. Tarian tersebut kembali diubah oleh seniman Kerajaan Banjar bernama Pangeran Hidayatullah, namun kembali terlupakan ketika berkecamuknya Perang Banjar mengusir penjajah Belanda pada tahun 1955 oleh seorang budayawan bernama Kyai Amir Hasan Bondan, membangkitkan kembali tarian ini melalui kelompok tari yang didirikannya bernama Perintis Peradaban dan Kebudayaan Indonesia atau Perpekindo, yang berkedudukan di Banjarmasin dan masih aktif mengembangkan dan melestarikan tari Radap Rahayu. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-73. Ya pemirsa, tak terasa waktu juara yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan pemirsa selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Tetap terus semangat berikan yang terbaik untuk setiap harinya. Saya Lian Trisni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.